Mbah. 27 Saya ya. tidak Mana? Ngerti mana? Tanggal 27 ah. Kapan? Sing tanggal 27. Oh, tanggal 27 tahun baru, Bosku. Saya tak cukup. Enggak tahu. Nek sing ya kan ada jadwalnya, ada jadwal. Lihat ya Ya jadwal. kan punya jadwal. Alok, Deng. Alok. Saya satpol. Sal. Halo. Penjual Halo. Itu mulai ya. Halo. Udah ada. Halo Bu. Halo Bu. Gak ono sing bribik-bribik ki kira iki dari tadi nyarinya yang cewek-cewek on kamera, yang cewek-cewek on kamera ya kan? Yuk, kita mulai ya. Kita mulai dulu. Nanti kalau waktunya masih ada kita akan lanjutkan. Silahkan kalian mau ngobrol bebas lagi. Oke, silahkan di off-kan mikrofonnya. Ya Bu. Oke. Terima kasih. Ya, kita akan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekitar 5 menit tadi terpaksa kita mundur, tapi Miss Asti sangat senang karena kalian sudah mulai berinisiatif. Wah, nyari temen nih. Pastinya kalian kangen banget pengen ketemu langsung. Kalau di Google Meeting saja sudah ramai, apalagi kalau ketemu langsung. Semoga setelah pandemi ini segera berakhir, kita bisa segera bertatap muka. Sebelum mulai, saya juga mau mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Sekarang ada 6M loh ya, tidak hanya 3M tapi 6M. Yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, lalu memakai masker, ya. Memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan-makan bareng-bareng. Ya, droplet, ingat itu. Kali ini kita akan belajar mengenai tata tertib sekolah. Nah, kita akan mulai. Miss Asti akan share screen kepada kalian. Kita akan lihat dulu. Wah, di mana ya? Kok nggak ada ya? Halo. Iya, sebentar nak. Sabar ya nak ya. Iya Bu. Ya, di off. Pernah senggolan. Di off kan dulu mikrofonnya. Habis itu nanti kita cerita-cerita lagi. Ya, semoga sudah terlihat ya. Terlihat ya nak ya. Sudah Bu, sampun. Sudah Bu. Oke, sip. Udah, Bu. Ampun Bu. Sudah Bu. Ya, sebentar. Kita akan berbicara. Ini kenapa ya? Sebentar ya nak ya. Yang error malah punyanya Miss Asti. Oke. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sampun Bu. Oke. Sudah, Bu. Ampun Bu. Sudah, Bu. Kita akan belajar tentang tata tertib sekolah ya. Yes Bu. Yuk. Oke. Nah, ini ucapan selamat dari Miss Asti kepada kalian yang akhirnya berhasil bergabung di SMP Negeri 1 Bawen. Nah, ini. Saya ada pertanyaan. Kenapa sih di sekolah harus ada tata tertib, tapi kita tidak diskusi secara langsung? Saya akan memberikan link, semoga kalian bisa membuka sebentar di chat ya. Linknya nanti di chat sebentar. Tak carikan linknya.
Bentar. Silahkan cek di chat, di situ ada. Kenapa nggak bisa? Oke, coba kalian cek di mana namanya? Bukan di WA ya, di chat meeting. Ya, di situ silakan kalian buka. Ada chat dari Miss Asti, ada link, coba kalian buka dan kalian isi. Oke. Silakan coba kalian isi. Passwordnya apa, Bu? Hah, ada passwordnya? Oh, kodenya. Bentar. Kodenya ini. Lihat di chat. Kalau yang mau pakai kode langsung pakai kode ini loh, di linknya ini loh, www.menti.com/BD dan seterusnya, atau www.menti.com terus kamu masukkan kodenya, ini kodenya 4361406 di chat. Iya, ini sudah ada yang masuk. Loh, kamu ngisi, bukan ngisi kodenya, tapi ngisi pertanyaannya, ngisi jawabannya dong. Ngisi jawabannya. Kenapa sih di sekolah harus ada tata tertib? Oke. Yuk, diisi. Masih ada 5 orang, baru ada 5 orang yang ngisi. Malah ngisi, halo, yuk. Ayo dong, fokus dong. Fokus dong. Jangan diisi kodenya, tapi isi jawaban. Ya, ini pertanyaan. Apa? Passwordnya apa, Bu? Nggak usah pakai password, langsung kamu ketik aja tulisan. Langsung aja, kenapa harus ada tata tertib di sekolah? Kamu tulis aja langsung, itu tuh pertanyaan. Maaf Bu, mau tanya. Ya. Yang mana toh Bu, nggak ada Bu? Coba cek itu. Udah saya jawab, Bu. Nih. Dijawab. Ya, yang sudah oke, Kamu klik www ini loh, kamu lihat chat dong. Lihat chat di situ. Yo, lihat chat yuk. Bisa nggak nih? Sudah. Wow, sudah banyak. Terima kasih. Ada 21 orang yang sudah mengisi. Iya, sedang bergerak terus nih. Miss Asti akan share, coba share ya. Tapi kok ternyata tidak terlihat jelas tulisannya. Iya. Itu kok dibatasin. Itu dibatasin 20. Itu dibatasin 25 huruf. Dibatasi, enggak dibatasi nak, cuman satu orang hanya bisa mengisi satu nih ya.
Kalau kamu lihat di itu ya, lihat di layar meetingmu gitu ya. Kenapa sih di sekolahan harus ada tata tertib? Tuh. Di situ jawaban kalian macam-macam untuk, nah ini untuk yang paling banyak menjawab adalah untuk mengetahui apa tugasnya, terus karena biar tertib, supaya hidup tentram, agar bisa nyaman, terus kemudian untuk menjaga kenyamanan, melatih ketertiban, melatih kedisiplinan, agar sekolahnya tertib, sekolahnya aman, muridnya disiplin. Nah, kamu bisa lihat kan di share sini ya, sudah ngisi. Ini sudah ada 45 orang yang mengisi. Nih, gerak terus nih. Ini jawaban kalian masuk ke sini, ke Mentimeter. Nah, itu ya. Nih ya. Ya, yang belum ngisi silahkan mengisi, karena saya akan melanjutkan bahasan tadi. Maaf, Bu. Ya. Cara menjawabnya pencet apa ya? Gimana, Nak? Cara menjawabnya Ya udah, itu pencet kan apa ya? Kamu klik link yang Bu Asti share di chat meeting ini. Kamu klik, langsung kamu jawab di situ. Ada pertanyaan di situ, langsung dijawab aja, ditulis aja gitu. Tidak usah pakai kode, tidak usah pakai password, tidak usah pakai nama. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Yang nanti masih berproses ya, silahkan yang belum ngisi bisa ngisi, yang sudah mengisi kita akan lanjut. Nah, alasan yang kalian sebutkan tadi itu benar semua. Agar nyaman, agar disiplin, dan seterusnya itu benar semua. Karena, ini kamu perlu tahu tata tertib itu dibuat, ya. Tata tertib itu adalah ketentuan dan peraturan yang dibuat untuk, mohon maaf nih Nak, yang mau bertanya nanti dulu ya, Bu Asti jadi susah jelasin nih, klangkling boy ket mau ya. Oke, nanti ya. Kalau memang belum bisa mengisi nggak apa-apa, nanti akan saya share di WA group. Tapi nanti setelah penjelasan ini. Sekarang kita masuk ke materi lagi ya. Tentang tata tertib. Kita harus tahu tata tertib itu apa, yaitu ketentuan yang dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Ingat ya, tata tertib bukan dibuat untuk membatasi kreativitas kamu, tetapi untuk memfasilitasi agar kamu tuh nyaman dan aman untuk belajar. Jadi hendaknya tata tertib dibuat dengan mencerminkan nilai-nilai yang positif. Nah, sekarang kita kenalan. Miss Asti tidak akan membahas apa namanya secara detail karena nanti akan saya share materinya dan kamu sudah dapat materi juga kemarin di grup MPLS. Nah, di SMP 1 Bawen ini pelanggaran itu kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Yang saya tampilkan ini adalah tata tertib yang berlaku ketika tatap muka yang lalu. Gitu. Dan sebagian besar juga masih bisa relevan walaupun untuk tata tertib daring ini ada sendiri ya. Di situ ada 15 pelanggaran ringan antara lain tidak memakai seragam sesuai aturan, tidak memakai sepatu hitam polos ya. Yang disarankan adalah hitam polos sepatunya. Bersolek, pakai aksesoris berlebihan, datang terlambat, meninggalkan sekolah alias bolos, lalu mengotori barang. Itu ya bisa terlihat ya. Itu. Bahkan kalian tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 di lingkungan sekolah.
Jadi kamu tidak boleh naik motor, gereng-gereng, parkir di depan mana di parkiran sekolah, nggak boleh. Atau menggunakan media sosial dengan tidak sopan. Contohnya nih, kasus yang lalu adalah di grup, kalian kan punya grup kelas ya, grup kelas tersembunyi gitu, alias guru-gurunya nggak ada nih. Di sana ada yang nge-share gambar, cuplikan video atau stiker yang gerak-gerak di WhatsApp, tetapi gambar porno itu. Nah, ini jelas orang tua harus tahu. Lalu pelanggaran yang kedua, tingkat kedua adalah pelanggaran sedang. Ya, kalau pelanggaran ringan tadi, konsekuensi tindakannya itu macam-macam. Ya, ada yang orang tua dipanggil, ada yang ditegur, ada yang diminta bikin refleksi, ada yang diambil barangnya, ada yang disuruh mengganti, dan seterusnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan untuk pelanggaran sedang, itu ada pemanggilan orang tua dan dikenakan surat peringatan pertama. Dan tentunya ada teguran lisan atau tertulis oleh guru BK, wali kelas, kesiswaan. Ya, pelanggaran sedang itu apa saja sih yang termasuk pelanggaran sedang? Membunyikan petasan di sekolah. Wah, gabut nih, gitu kan. Dulu itu kan nggak boleh bawa HP kan. Wah, gabut. Akhirnya musim-musim petasan, bawa petasan di sumet nang lapangan. Nah, itu pelanggaran sedang. Mengganggu ketertiban umum. Berjudi. Nah, misalnya berjudi itu baik tingkat kecil maupun tingkat yang gede, namanya berjudi ya berjudi aja. Contohnya, misalnya kamu taruhan 1000 gitu, itu udah judi. Atau taruhan, ya namanya bertaruh apapun itu masuknya ke judi. Dan jika itu apa ya istilahnya diketahui, tentu itu harus ada pembinaan dan orang tuamu juga harus tahu. Berpacaran di link membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, visual, audio, pornografi dan porno aksi. Ini contoh. Kalau bawa buku sih enggak. Di HP banyak. Jangan-jangan di antara kalian ini ada yang koleksi. Bisa aja karena dulu pernah ada razia HP. Dan ketika dibuka, tara, koleksinya banyak sekali. Apa koleksinya? Video porno. Nah, itu jelas masuk ke pelanggaran sedang. Terus, berpacaran di lingkungan sekolah. Meminta secara paksa alias memalak. Walaupun 1000, saya cuma minta 1000. Tetapi yang dimintai tidak ikhlas itu artinya pemalakan. Merokok di lingkungan sekolah. Melakukan tindak bullying. Nah, untuk masalah bullying, nanti Miss Asti akan menjelaskan secara detailnya ketika jam BK ya. Lalu mengikuti tawuran, menyalahgunakan obat-obatan bebas. Ini bukan narkoba, tapi obat biasa, tapi disalahgunakan. Misalnya, kamu minum Bodrek 10 tablet, gitu. Nah, itu penyalahgunaan obat-obatan bebas. Bonek, tahu ya bonek ya, atau mencemarkan nama baik sekolah. Di situ, akan ada pemanggilan orang tua, ada surat peringatan dan seterusnya. Dan kelompok yang terakhir itu pelanggaran berat. Ini Miss Asti hanya memwarning jangan sampai kalian kena ini. Apa sih pelanggaran berat itu? Cuma 6 kok. Tapi secara otomatis kamu dikembalikan ke orang tua. 6 pelanggaran ini yang membuat kamu tanda kutip dikeluarkan dari SMP 1 Bawen. Misalnya, 1. Berurusan dengan pihak berwajib karena tindak kriminalitas. Pihak yang berwajib itu polisi, tentara, atau TNI, mungkin satpam, satpol PP, dan seterusnya. Kamu ketangkep karena tindak kriminal. Misalnya, ketahuan mencuri di swalayan. Nah, itu udah nggak usah pakai omong macam-macam, dah silakan menuliskan surat pernyataan bahwa sudah tidak menjadi siswa SMP 1 Bawen. Mencuri tadi ya. Terus berbuat asusila alias hamil
atau menghamili di luar ikatan pernikahan dan masih menjadi siswa SMP 1 Bawen. Termasuk kalian, amit-amit ya, misalnya menikah tetapi berstatus siswa SMP Negeri 1 Bawen, mohon maaf kami tidak bisa menerima kalian dan kalian dikembalikan ke sekolah ya. Terus melakukan penganiayaan berat, ini misalnya keroyokan nih mainnya nih. Kamu sebel sama orang, kamu terus cari masa itu tuh, laporan ke teman-teman atau kakak kelas dan seterusnya, terus memukuli ya, memukuli satu temanmu, maka yang memukuli itu langsung dikembalikan kepada orang tua. Berkelahi baik perorangan atau kelompok di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah memalsukan dokumen sekolah untuk kepentingan pribadi. Ya, misalnya kamu memasukkan cap dan tanda tangan kepala sekolah, bikin surat untuk apa gitu ya, itu penyalahgunaan. Untuk lebih jelasnya kamu bisa baca sendiri nanti di buku panduan MPLS. Nah, ini ya ada surat peringatan nih nak. Surat peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian kamu dikembalikan kepada orang tua. Ketika surat peringatan pertama, nanti orang tua akan dipanggil, diajak diskusi. Iki anake kok iso koyo ngene iki ngopo ya? Gitu. Kita berdiskusi. Siapa saja yang berdiskusi? Kalian, orang tuamu, guru BK, wali kelas. Dan nanti jika memang harus sampai kepala sekolah, ya harus sampai kepala sekolah. Udah dapat surat peringatan pertama, lah kok diulang lagi, maka dapat surat peringatan kedua. Dipanggil lagi orang tuanya, begitu lagi. Dah ya Bapak atau Ibu, ini anaknya kalau dapat surat peringatan ketiga, mohon maaf, harus dikembalikan kepada orang tua. Ini kalau yang sudah ketiga, gitu ya. Nah, untuk sekarang itu tadi tentang pelanggaran ya, ada ringan, sedang, berat. Lalu kita akan beranjak ke seragam sekolah. Seragam sekolah, Miss Asti hanya mengulangi saja. Mengulangi saja, karena di buku panduan waktu pengambilan seragam sudah ada. Senin sampai hari Rabu itu OSIS berdasi. Sepatunya hitam polos. Ya, sepatu hitam polos. Hari Kamisnya pramuka. Sepatunya hitam polos. Kemudian hari Jumat seragam kotak-kotak identitas, kalau nggak salah warna biru ya itu ya. Nah, di sini ada sedikit kebebasan, yaitu sepatu dominan hitam. Artinya misalnya ada pelarat-pelaratnya putih atau merah masih diperbolehkan. Yang penting dominannya warna hitam. Hari Sabtu itu seragam batik identitas sekolah. Yang kamu pakai ini, ada beberapa tadi yang pakai batik. Nah, itu. Kemudian ada seragam olahraga. Gitu. Untuk ketentuannya sudah ada di kemarin waktu pengambilan seragam, gitu ya. Nah, ini wajib memakai sepatu hitam polos, baik cats atau sneaker gitu, maupun pantofel. Hari Senin sampai hari Kamis. Kalau waduh Bu, sudah terlanjur gimana dong, gitu ya. Ya, ini kan masih daring, jadi nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa. Tapi yang sudah terlanjur, silakan mau kamu cat kek, mau kamu apalah. Pokoknya kalau besok Senin sampai Kamis, sepatunya hitam polos. Nah, sekarang kita akan beranjak ke tata tertib belajar daring. Ya, tata tertib belajar daring. Pembelajaran daring menggunakan WA Group, Google Classroom, Google Form, Google Meeting maupun Zoom, atau mungkin nanti menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti entah nanti ada
game, pakai quizzes, kayak Miss Asti tadi pakai Mentimeter dan seterusnya, masih banyak. Tolong nanti kalau ada kesulitan, kamu tanya aja. Seperti tadi, aku kok nggak bisa ngisi ya, gitu ya. Silahkan bertanya. Untuk jamnya pembelajaran daring, untuk sementara waktu seperti ini. Pembelajaran daring Senin sampai Rabu, pukul 7.30 sampai 11.30, atau sebanyak 4 JP. Lalu hari Kamis itu sampai jam 12.30 atau 5 JP. Jumat dan Sabtu sampai jam 10.30 dengan jumlah 3 JP. Gitu ya. Ini seminggu yang lalu kan kamu sudah mengikuti. Dan memang mungkin ada beberapa guru yang menghendaki Google Meeting terus setiap pertemuannya, ada yang hanya tugas dan seterusnya. Ini tergantung guru masing-masing. Nah, ini ya, paling tidak kalau misalnya ada Google Meeting seperti ini, persiapkan dirimu 10 menit sebelum mulai pelajaran. Usahakan mandi. Ini mungkin di antara 86 orang yang gabung hari ini, ono sing durung adus sih mesti. Nah, ayo, sopo? Saya. Muhammad Hesab. Ya, kenapa sih harus mandi, Bu? Toh tidak menunjukkan mukanya, kan nggak kecium dari sana. Biar kamu fresh, biar bersemangat. Itulah pentingnya mandi. Terus gunakan seragam sekolah saat pertemuan maya. Pastikan kalian juga pastikan sudah mandi. Biar vibes-nya atau mood-nya, mood belajar gitu loh maksudnya. Nah, apabila ada siswa yang berhalangan tidak bisa mengikuti meeting, silakan WA guru mapel yang bersangkutan. Misalnya, maaf Bu, hari ini saya belum bisa beli kuota, belum dikasih uang, atau maaf Bu, HP-nya error, atau mungkin karena apa gitu ya. Tolong bilang ya. Sekali lagi komunikasi itu sangat penting. Jadi kalian kalau ada apa-apa ngomong. Terima kasih untuk beberapa anak tadi ya sudah ngomong, Bu maaf, saya kesulitan masuk atau apa dan seterusnya. Tetap menjaga kesopanan dan keaktifan pada saat pembelajaran daring maupun meeting. Nah, di sini maksudnya adalah ya misalnya sudah ada Bapak Ibu gurunya, yo terus ora pating celemong. Kalau tadi Miss Asti kan memberikan waktu udah silahkan kalian ngobrol dulu 6 menit. Wah, ngomong sana sini boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak perlu ngomong. Kamu mute aja mikrofonnya. Gitu ya. Terus kemudian tidak nyepam ya, jangan nyepam di chatting. Kalau saat pembelajaran. Dari tadi ada yang raise hand. Lah, Miss Asti kan jadi susah konsentrasi karena bunyi di sini itu ketika kamu raise hand atau ketika kamu nulis chat dan mengirimkan itu bunyi kling 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 kayak gitu ya. Jadi tolong jangan spam. Nah, ini nih. Hilangkan semua yang mengganggu belajarmu. Kita buat kelas virtual ini seperti kelas nyata di sekolahan. Ya, dengan pakai seragam, duduk di kursi, ya, enggak rebahan gaya bebas gitu. Sebaiknya ketika jam pembelajaran daring, tidak sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti makan, minum, nonton TV, dengar musik, main TikTok, main IG, YouTube-an, main game, ngomong adik, nyuci baju, apa nyuci piring, atau kayak nyapu, apalagi nongkrong bareng-bareng di rumah tetangga karena wifi-nya kenceng. Ya, namanya aja sekarang menjaga jarak, kok malah ada nongkrong, gitu ya. Jadi, kalau memang pas jam pelajarannya, apalagi jam meeting gitu ya udah fokus itu. Ya masalahnya ini Miss Asti nggak tahu nih siapa di sini yang gabung meeting tapi sekalian ngadep piring, gitu, atau malah sambil nonton TV,
Paling ya nontonnya bobo-bobo ya, Rak. Terus, nah. Iya, Bu. Nih, Ya, Bu. ya. Terus kemudian, ini ya, hilangkan semua yang mengganggu belajar. Sudah. Terus, nah. Dan tentunya Miss Asa juga akan memberikan tips-tips lain dalam pembelajaran daring. Nih, yang pertama, jangan takut bertanya. Ya. Kalau ada apa-apa silahkan bertanya dengan cara mengangkat tangan atau meng-on-kan mikrofon terus bilang, "Permisi Pak, permisi Bu, mau tanya." Misalnya seperti itu. Jangan hanya diam saja, karena diam itu tidak menyelesaikan masalah ya nak, masalahnya ya. Kita nggak tahu kamu itu kesulitan atau tidak, sudah bisa ngirim tugas ke Google Classroom atau belum, sudah bisa mengisi Google Form atau belum gitu. Kalau dengan bertanya kan tadi enak, Bu gimana sih cara ngisinya Mentimeternya Bu? Nah, pasti bisa menjelaskan. Terus tetap sopan dan beretika. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi ya namanya anak, kamu kan ya namanya anak sekolah itu tentu identik dengan sopan dan beretika. Jika mau bertanya bilang permisi atau maaf. Ketika WA, nah ini, ketika kamu WA guru mau bertanya sesuatu tidak langsung tanya, tapi sebutkan. Beri salam dulu, Assalamualaikum atau selamat pagi Bapak Ibu, nama saya, misalnya nama saya Raka Maulana, saya dari kelas 7I, mau bertanya begini, terima kasih. Nah, jadi itu ada susunannya, tidak langsung tiba-tiba, Bu minta link Google Classroom. Ya Classroom kue ki sopo, kelas piro kan bingung. Tapi dengan menyebutkan nama dan kelas, guru menjadi tahu dan guru bisa menjawab pertanyaanmu. Terus, yang berikutnya adalah ikuti pembelajaran dan kerjakan tugasmu. Ini penting sekali. Jangan meremehkan pembelajaran daring. Karena sekali kamu meremehkan, tugasnya itu seabrek-abrek, nak. Benar deh. Gitu ya. Maka nih, jika perlu ketika masa-masa daring seperti ini, kamu perlu membuat agenda tugas. Gampang kok, kayak Miss Asti itu bikin agenda, itu di catatan bisa, di yang apa namanya di HP nih ya HP nih ya, di bagian catatan kita sih. Nah, nih kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh isinya tugas-tugasnya. Apa yang harus saya lakukan di HP? Atau yang suka nulis di agenda juga bisa. Tulis di agenda, tempelin atau sticky note itu ditempelkan di kamar. Biar ingat tugasnya itu apa aja. Jangan sampai nanti ketika masa penilaian atau masa-masa ulangan, tugasmu numpuk, ya kan? Kamu harus menyelesaikan, kalau tidak nggak bisa ikut ulangan atau nggak bisa ikut tes. Itu kan malah memperberat kamu. Terus kalau perlu buat jadwal kegiatan harian. Oh, pokoknya bilang sama orang tua, jam 7:30 sampai jam 11:30 aku jangan diganggu dulu ya, aku mau pembelajaran daring dulu. Misalnya Bapak Ibu guru tidak mengadakan Google Meeting, hanya mengadakan pemberian tugas dan pemberian materi di GCR. Ya bukan terus kamu santai-santai, iso tiktokan gitu, enggak. Tapi buka dulu tugasnya apa, kerjakan saat itu juga. Jika sudah selesai, dikumpulkan. Jika ada kesulitan, puyeng nanti aja lah,
Bisa nanti. Sekarang tuh kamu enak banget loh, Nak. Enak banget kenapa? Karena ada banyak bimbingan belajar gratis. Yang pertama. Yang kedua, ada banyak kamu kalau tidak jelas materi, kamu bisa googling. Di sana banyak sekali sumber-sumber belajar. Terus misalnya pengen tanya temen, gampang, tinggal WA. Atau mau diskusi, langsung video call. Kurang enak gimana coba, ya kan? Nggak bisa ini itu, bisa tanya internet. Di internet semuanya ada. Jadi jangan cuma handphonenya yang smart, kamunya juga harus smart. Terus tips yang berikutnya itu adalah kirimkan tugas dengan benar. Nah nih, ini ya, ini banyak banget nih yang tahun lalu tuh banyak yang salah. Ikuti petunjuk dari guru, orang ngeyel, manuto. Jika belum mengerti cara mengirim tugas atau penilaian, silahkan tanyakan ke guru. Guru bilang, tolong ringkas di kertas. Yo, kamu di kertas. Tolong kerjakan tugasnya di Google Form dengan link berikut. Ya, kerjakan di link gitu. Jika nggak tahu, silahkan bertanya ke gurunya langsung boleh. Kan kadang kamu tanya ke teman-teman nih, yo bingung. Kadang tanya teman nggak dijawab gitu kan. Ada guru. Bahkan kamu kan juga sudah tahu kontaknya Miss Asti. Jadi kamu bisa juga bertanya, Miss, saya kok kesulitan ya ngirim tugas bahasa Inggris. Caranya gimana ya? Bisa. Terus tips yang berikutnya, tips kelima adalah ambil istirahat setelah pembelajaran daring. Orang ngedur dolanan HP. Itu karena mau nggak mau radiasi itu radiasi dari HP maupun laptop itu cukup melelahkan mata, gitu ya. Misalnya aja kalau sudah 2 jam atau 3 jam di depan laptop itu bisa nangis sendiri. Bukan karena sedih, enggak. Tapi karena ini paparan sinar. Nah, istirahat penting agar imunitas tubuh kita tetap terjaga dan tidak gampang stres. Oke. Ini ya. Mungkin di antara kita yang sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini menjalani pembelajaran daring, kamu terbalik pola tidurnya, alias jadi kalong. Kalau malam begadangan, tidurnya baru pagi. Nah, itu banyak loh. Dan pengalaman nih, ini aku cerita ya, pengalaman yang lalu waktu tes. Tes itu loh, beberapa anak kok nggak ikut tes. Setelah dicari rumahnya, dikunjungi rumahnya, belum bangun tidur. Jadi Miss Asti harus bangunin dia dari tidur, bangunin pagi, nungguin mandi, mengantar dia. Coba bayangin, gurunya sampai tekono omah. Gugah, nangeke, nunggoni mandi, nunggoni cepak-cepak nganggo seragam ke berangkat ke sekolah gara-gara tes. Atau harus nungguin tes di rumah. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah saling mendukung sama lain, satu sama lain. Yuk kita saling membantu biar kita bisa melampaui masa ini dengan baik. Ini nanti untuk materi saya akan bagikan ke WhatsApp. Jika ada apa-apa silahkan bisa bertanya. Oke, untuk materi kita cukupkan karena sudah habis. Terima kasih. Semuanya silahkan di-on-kan dulu kameranya. Saya mau ambil gambar. Yo, di-on-kan dulu. Oke. Kuwi saka ngopo kuwi saka kuwi? Nah. Oke. Siap ya. Dalam hitungan ketiga, ini ada 4, mungkin ada 3 layar. Aku akan screenshot. Ya, aku akan screenshot hitungan ke 3 ya, 3 kali pengambilan gambar. Siap. 1. Oke, masih ada yang off kamera. Ayo di on kan.
Siap ya. On kan we Kayaknya yang kameranya. heboh juga nggak apa-apa. Kayak yang heboh juga nggak apa-apa. Siap. 1, 2, 3. Cepret. Lagi. Sebentar. Hitungan ketiga lagi. Udah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih semuanya. Sehat terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for taking. Jadi nge-off karakternya gimana? Oh, stop recording. Sudah. Sebentar.